Hari ini saya berkunjung ke rumah ibu untuk memantau tumbuh kembang anak ibu. Wah, alhamdulillah anak saya sehat, sus. Terus juga anaknya aktif. Terus makanya juga dapat kok. Alhamdulillah ya bu. Sebelumnya boleh saya pinjam buku KIA-nya sebentar? Boleh, sebentar saya ambilkan ya, Bu. Ya. Ini sus. Bu, saya lihat dari grafik di buku ini, tinggi badan anak ibu itu sekarang di bawah standar normal untuk anak usia 2,5 tahun. Hasil pengukuran tinggi badan anak ibu itu di sini tertulis 83 cm. Sedangkan menurut WHO itu tinggi badan anak usia 2,5 tahun itu normalnya sekitar 92 cm. Itu untuk anak laki-laki. Jadi tinggi badan anak ibu itu di bawah normal yang bisa mengarah ke stunting ringan. Masa sih, sus? Anak saya aktif kok, suka lari-lari. Makanya juga dapat. Iya bu, banyak orang tua itu belum menyadari kalau anaknya itu ternyata pertumbuhannya terhambat gitu. Karena kalau kebiasaan sehari-hari mereka itu masih sering aktif, masih sering bermain, lari-lari gitu bu. Iya, Bu. Iya, terima kasih. Biar lebih jelas kita lihat lembar balik ini ya bu. Jadi ini materinya tentang stunting. Kenali tanda-tanda stunting pada balita. Jadi kita itu harus tahu apa aja tanda-tanda yang bisa menyebabkan stunting pada balita. Sebelumnya, apa itu sih stunting? Stunting itu adalah suatu kondisi di mana terjadi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi pada saat biasanya sejak bayi berada dalam kandungan ibu atau pada masa awal setelah bayi dilahirkan. Kondisi stunting itu baru bakal muncul itu setelah anak berusia 2 tahun. Nah ibu anaknya 2,5 tahun kan. Tanda-tanda ini bisa jadi muncul gitu ibu. Anak yang tumbuh secara optimal itu tidak mengalami stunting. Selain itu, anak yang tumbuh secara optimal dapat mengurangi beban terhadap resiko penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Balita yang mengalami stunting akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitifnya ibu. Selanjutnya, penyebab stunting. Penyebab stunting itu ada 6 ya bu. Yang pertama, kekurangan gizi pada ibu hamil. Nah, pada saat ibu hamil itu asupan gizinya itu harus memadai. Jadi selama kehamilan itu janinnya itu tidak akan terkena dampak serius karena kekurangan gizi dan lain-lain. Selain itu, kalau gizinya berkurang atau tidak sesuai, itu akan menghambat proses pertumbuhan dan pembentukan organ-organ vital janin. Yang kedua ada penyebabnya ada pemberian ASI yang tidak optimal. ASI merupakan sumber utama untuk 6 bulan pertama bayi. Jadi itu makanan utamanya sebelum beranjak ke MPASI dan sebagainya, makanan dewasa. Jadi itu ASI itu harus optimal gitu selama 6 bulan, tidak boleh dikasih makan pisang atau yang lainnya. Yang ketiga itu ada kebersihan dan sanitasi yang buruk. Akses terbatas ke air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan infeksi yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan dapat meningkatkan resiko stunting. Anak-anak yang tidak dipantau oleh orang tuanya itu bisa jadi akan terkena infeksinya sehingga bisa menyebabkan stunting. Yang keempat itu penyebabnya faktor sosial dan ekonomi keluarga. Keluarga dengan pendapatan yang rendah seringkali itu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk anak-anaknya, sehingga anak-anak dari keluarga yang pendapatannya rendah itu sering mengalami stunting dan gizi buruk. Faktor yang kelima yaitu kurangnya akses ke layanan kesehatan. Kurangnya akses ke layanan kesehatan itu dapat menghambat deteksi dini dan penanganan masalah pertumbuhan anak kayak stunting dan lain-lain. Akses layanan kesehatan itu sangat berperan penting dalam pencegahan dan penanganan stunting.
Jadi, dengan akses layanan kesehatan yang baik, maka dapat mencegah dan mengatasi stunting secara lebih efektif. Faktor yang keenam itu kurangnya edukasi tentang gizi. Pengetahuan yang rendah tentang gizi dan nutrisi itu dapat menyebabkan kebiasaan yang tidak sehat, seperti makan makanan yang tidak sehat. Jadi, pemberian gizi yang tepat itu dapat mencegah anak balita dari stunting. Selanjutnya itu ada tanda-tanda stunting. Tanda yang pertama itu pertumbuhan fisik yang lambat. Stunting itu dapat ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat atau dapat dikatakan tidak terjadi pertumbuhan seiring bertambahnya usia anak. Jadi, pertumbuhan fisik yang terhambat dapat dilihat dari tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Setiap usia anak itu memiliki standar tinggi badan yang tersendiri. Jika tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan usianya, biasanya cenderung akan lebih pendek daripada anak-anak lain dan dapat diindikasi mengalami stunting. Yang kedua itu adalah perkembangan motorik yang terhambat. Selain pertumbuhan fisik itu, balita dengan stunting itu sering mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik, baik motorik kasar atau motorik halus mereka. Perkembangan motorik kasar itu seperti merangkak, duduk, berjalan, berlari. Itu biasanya kalau anak stunting itu terlambat. Terus begitu pula dengan perkembangan motorik halusnya seperti menggenggam atau koordinasi mata dengan tangan. Terus hal ini itu menjadi salah satu indikator awal terjadinya stunting. Yang ketiga itu ada gangguan kognitif dan perilaku. Anak yang mengalami stunting itu sering menunjukkan keterlambatan dalam perkembangan kognitifnya. Anak yang mengalami stunting itu cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dibandingkan dengan anak yang sehat dan tidak mengalami stunting. Anak yang stunting itu cenderung memiliki daya ingat yang lemah, kemampuan pemecahan masalah yang terbatas, serta kesulitan dalam berkomunikasi efektif. Yang keempat itu kurangnya nafsu makan dan peningkatan berat badan yang lambat. Penurunan nafsu makan itu yang berkelanjutan itu dapat menjadi tanda bahwa anak itu beresiko mengalami stunting. Anak yang tidak mendapat asupan makanan yang cukup itu juga mereka itu akan mengalami penurunan berat badan dan tidak dapat mencapai berat badan yang sesuai dengan usianya, sehingga anak tersebut bisa jadi akan terkena stunting. Yang kelima itu sistem imun yang lemah dan rentan terhadap penyakit. Anak yang mengalami stunting itu memiliki sistem imun yang lemah, sehingga mereka itu lebih mudah terjangkit penyakit. Anak yang sering sakit itu beresiko mengalami penurunan status gizi yang signifikan. Selanjutnya itu pencegahan stunting. Yang pertama, pemenuhan gizi pada ibu hamil. Contoh makanan yang bergizi itu bisa berpacu pada isi piringku. Di dalam isi piringku ini bukan hanya mengatur jenis makanan atau minuman yang harus dikonsumsi, tapi juga memberikan informasi terkait porsi yang sebaiknya dikonsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan gizi dalam satu hari. Pemenuhan gizi yang tepat itu dapat mendukung kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Pemberian gizi yang tepat itu bisa didasarkan pada prinsip isi piringku, yang merupakan pedoman gizi seimbang yang mengatur proporsi makanan yang perlu dikonsumsi dari berbagai kelompok makanan. Yang kedua itu pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif itu selama 6 bulan pertama bayi, yang menjadi salah satu upaya untuk pencegahan stunting. ASI itu mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk bayi untuk tumbuh dan berkembang. Jadi tidak usah ditambah makan makanan yang lain, contohnya pisang, teh, dan lain-lain itu tidak usah. Jadi cuma ASI aja. Yaitu menjaga kebersihan sanitasi dan memenuhi kebutuhan air bersih. Sanitasi ini meliputi mencuci tangan menggunakan sabun, pengelolaan sampah rumah, buang air besar di jamban, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, serta pengelolaan limbah rumah tangga. Sanitasi itu diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Sanitasi itu dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit tidak menular dan dapat mengurangi status gizi buruk pada anak.
Selain itu sanitasi yang baik itu bisa mencegah terjadinya stunting. Yang keempat itu pencegahan infeksi dan penyakit yang mengganggu gizi. Infeksi yang sering dialami oleh balita itu diantaranya diare, ispa, dan cacingan yang dapat mengganggu penyerapan gizi pada anak. Langkah yang dapat dilakukan itu seperti pemberian imunisasi yang lengkap, pemberian obat cacing, dan pengelolaan penyakit yang tepat. Yang kelima, melakukan pemantauan status gizi secara rutin. Itu tuh bisa dengan cara membawa balita ke posyandu atau fasilitas kesehatan yang lain untuk mengukur tinggi badan, berat badan pada balita. Yang keenam itu ada edukasi gizi kepada para orang tua balita. Orang tua terutama ibu itu harus dibekali pengetahuan tentang pentingnya gizi yang baik dan perawatan yang tepat. Khususnya ibu. Wah, saya baru tahu nih Sus, ternyata anak yang aktif terus makan yang dapat itu juga belum tentu sehat ya. Betul ibu, anak yang aktif itu bagus, tapi pertumbuhan dan perkembangannya itu tetap harus optimal baik secara fisik maupun mental. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu nih sama ibu, apa itu stunting? Stunting itu kondisi di mana anak kita itu gagal tumbuh terus disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badannya itu pendek. Betul ibu jawabannya. Terus apa aja sih penyebab stunting? Sebutkan minimal 3 aja. Penyebab stunting itu kebersihan dan sanitasi yang buruk, terus kurangnya edukasi ya dari kita ibu, terus kurangnya gizi pas hamil. Betul ibu. Terus apa aja sih tanda-tanda stunting? Sebutinnya 3. Nah, tanda-tanda stunting pada anak itu biasanya pertumbuhan fisiknya yang lambat, terus perkembangan motorik juga lambat, terus gangguan kognitif dan perilaku anak. Ibu, terus apa aja sih cara pencegahan stunting? Cara pencegahan stunting itu harusnya pada saat hamil memenuhi gizi, terus pemberian ASI eksklusif, terus menjaga kebersihan dan sanitasi. Seperti itu. Ya, betul semua jawabannya. Ibu sudah paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh ibu terkait stunting? Nah, nanti kan anak saya termasuk stunting ringan ya. Itu bisa nggak sih kalau misalkan sembuh terus kembali normal lagi seperti anak-anak yang pada umumnya gitu? Bisa ibu, asal ditangani secara tepat dan sejak dini. Anak ibu itu masih usia 2,5 tahun, masih dalam masa-masa emas pertumbuhan dan perkembangan. Dengan nutrisi yang baik dan perawatan yang tepat, maka anak ibu itu bisa mengejar ketertinggalan teman-temannya. Ini ibu saya bawakan leaflet tentang stunting. Ini tuh isinya sama kayak yang tadi, tapi ini lebih ringkas. Jadi ibu bisa baca di mana aja, kapan aja gitu. Terima kasih ya Sus, saya jadi lebih sadar. Terus saya juga akan lebih memperhatikan makanan anak saya. Saya juga akan lebih rutin nih membawa anak saya ke posyandu kalau misalkan ada di daerah rumah saya. Sama-sama ibu, saya akan kembali lagi ke sini bulan depan untuk mengecek perkembangan dan pertumbuhan anak ibu. Saya pamit dulu ya ibu. Baik, saya pamit dulu ya ibu. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih juga ya Sus. Ya. Hati-hati di jalan.